Halo Sobat KM, kembali lagi bersama saya Nurul Farazia di program Kabar Makassar Petang. Hari ini saya akan memberikan informasi seputar Kota Makassar dan sekitarnya. Ini dia berita pertama. Pemuda Wijatulu Jakarta tegaskan komitmen perjuangkan Provinsi Luwu Raya. Pemuda Wijatulu yang berada di Jakarta turut serta dalam perjuangan Provinsi Luwu Raya. Konsolidasi dilakukan di Jakarta Pusat, Johar Baru, 2801. Ini berkaitan dengan rentetan demonstrasi besar-besaran yang terjadi di sejumlah titik di Tanah Luwu yang terus bergulir hingga detik ini. Pemuda Wijatulu dalam hasil konsolidasi memberikan hormat sebesar-besarnya kepada seluruh Wijatulu atas perjuangan yang dilakukan hingga saat ini. Kami hormat setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Wijatulu atas perjuangan yang selama ini dilakukan. Oleh karena itu, kami juga perlu memberi dukungan, makanya pemuda Wijatulu yang berada di Jakarta berkumpul pada malam ini, ungkap mereka. Beberapa hal yang mereka sampaikan terkait sikap pemuda Wijatulu. Pertama, menanyakan kelengkapan berkas DOB Luwu Tengah DOB Luwu Raya. Kedua, mencabut moratorium, mempercepat pembahasan desain besar dan mempercepat rancangan penataan daerah. Dan ketiga, mendesak pemerintah daerah Setanah Luwu dan Sulawesi Selatan untuk melakukan RDP terkait dengan percepatan pemekaran Provinsi Luwu Raya. Perjuangan pemekaran dipandang bukan sebagai ambisi elit, melainkan bagian dari upaya penataan wilayah demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan, pungkas mereka. Selain itu, mereka juga melakukan inisiatif di Jakarta sebagai bentuk kesamaan nasib dan sesama Wijatulu. Kami pemuda Wijatulu yang hari ini berada di Jakarta, Puluhan aktivis geruduk kantor pengadilan Takalar. Ini tuntutannya. sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Takalar menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Tinggi Kabupaten Takalar, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kamis 29 Januari. Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk dan menyampaikan tuntutan secara lantang. Mereka mendesak aparat penegak hukum agar bertindak tegas terhadap salah satu anggota DPRD Takalar berinisial Israwati yang dinilai telah menimbulkan keresahan dan pertanyaan serius di tengah masyarakat terkait komitmen penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu. Abdul Salam, selaku Jenderal Lapangan Aliansi Takalar menggugat, menyampaikan 6 poin tuntutan utama dalam orasinya. Pertama, massa mendesak Kejaksaan Negeri Takalar agar segera melakukan penahanan terhadap Israwati sesuai ketentuan hukum acara pidana. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin kelancaran proses hukum, mencegah potensi hilangnya barang bukti, serta menghindari adanya intervensi kekuasaan maupun tekanan politik. Kedua, massa secara tegas menolak penerapan mekanisme restoratif justice dalam penanganan kasus tersebut. Menurut mereka, status Israwati sebagai pejabat publik berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat dan dapat menurunkan wibawa hukum jika penyelesaian perkara 20 tahun kuasai trotoar, 19 lapak PKL Sultan Alauddin akhirnya ditertibkan. Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam menata wajah kota agar lebih tertib, bersih, dan ramah bagi seluruh pengguna ruang publik. Upaya tersebut diwujudkan melalui penertiban bangunan liar berupa lapak pedagang kaki 5, PKL, yang berdiri di atas trotoar dan saluran drainase di sejumlah titik strategis Kota Daeng. Setelah sebelumnya dilakukan di beberapa kecamatan lain, langkah penataan kini menyasar wilayah Kecamatan Rapocini, sekitar 19 lapak dibongkar secara mandiri oleh pedagang kaki 5, pada Rabu 28 Januari.
Penertiban ini fokus pada deretan lapak liar yang telah berdiri puluhan tahun di depan kampus UIN Alauddin Makassar, tepatnya sepanjang kawasan Ruko Permatasari di Jalan Sultan Alauddin. Camat Rapocini, Muhammad Aminuddin, menegaskan bahwa pembongkaran dilakukan secara mandiri oleh para pedagang sebagai tindak lanjut atas surat teguran yang telah diberikan sebelumnya, sekaligus penegakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 tentang ketertiban umum. Mereka pedagang membongkar lapak secara mandiri. Penataan ini kami lakukan untuk mengembalikan fungsi pedestrian serta menciptakan lingkungan perkotaan yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat, jelasnya. Keberadaan lapak-lapak tersebut dinilai tidak hanya mengganggu fungsi trotoar sebagai hak pejalan kaki. Tim Pegasus Polres Jeneponto ringkus komplotan remaja pencuri tabung gas. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nurul Farazia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tim Pegasus Resmob Satreskrim Polres Jeneponto berhasil mengamankan 4 remaja terduga pelaku pencurian tabung gas LPG 3 kg, Kamis 29 Januari. Penangkapan yang dipimpin oleh Aibtu ABD. Rasyad ini dilakukan pada Kamis 29 Januari 2026 setelah polisi mengidentifikasi keberadaan para pelaku di Jalan Tembakau, Kelurahan Empuang. Keempat terduga pelaku yang diamankan berinisial AP, 16, pelajar, warga Jalan Tembakau, R, 14, pelajar, warga Jalan Sungai Kelara, Kathr, 14. Pelajar, warga BTN Karisa Indah Lestari 2 dan MF, 14, belum bekerja, warga Jalan Pahlawan, ungkap Kasat Reskrim Polres Jeneponto, AKP Nurman melalui keterangan tertulisnya. Kamis malam, 29/1. AKP Nurman mengonfirmasi bahwa penangkapan ini didasari oleh 2 laporan pengaduan masyarakat yang kehilangan belasan tabung gas di lokasi yang berbeda dengan modus memanfaatkan situasi sepi. Ia menyebut bahwa komplotan spesialis ini melakukan aksi pertamanya pada 17 Desember 2025 sekitar pukul 19.30 WITA dengan menyasar usaha laundry milik Chandra Ade Utama Putra di Jalan Lingkar, Binamu. Saat itu, korban sedang melaksanakan salat maghrib di masjid.